Pertanyaan kita adalah, masih adakah peluang untuk menghilangkan presidensial threshold? Masih ada nggak peluangnya? Saya mengatakan, kalau kita bersepakat dan kita geruduk sama-sama istana, kita demo besar-besaran, maka besok pagi bisa hilang tuh presidensial threshold. Caranya adalah minta Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan cabut satu pasal, yaitu hilangkan 20%, jadikan 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jalan. Waktu tidak banyak, 5 menit harus selesai. Saya harus memilih apa yang mau saya omongkan. Saya mau omongkan tentang hal yang sudah saya perjuangkan 6 kali ke Mahkamah Konstitusi, mewakili beberapa komponen masyarakat dan tokoh, yaitu mengenai presidensial threshold. Alhamdulillah, dari 6 kali saya maju itu, sebagai lawyer saya tercoreng karena 6 kali ditolak. Tiba-tiba kita tahu bahwa 2024 akan ada presidential election dengan election legislatif. Pertanyaan kita adalah, masih adakah peluang untuk menghilangkan presidensial threshold? Masih ada nggak peluangnya? Saya mengatakan, kalau kita bersepakat dan kita geruduk sama-sama istana, kita demo besar-besaran, maka besok pagi bisa hilang tuh presidensial threshold. Caranya adalah minta Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan cabut satu pasal, yaitu hilangkan 20%, jadikan 0%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merdeka, cadas. Memang cadas betul yang di luar kata. Pertama-tama saya menyatakan saya juga heran ketika Bang Hariman meminta saya untuk memantik di dalam acara peringatan Manari dan demo. Saya nggak tahu kenapa Bang Hariman meminta saya itu, karena background saya ini adalah dosen hukum pidana. Tapi mungkin waktu itu Bang Hariman minta ketika kita sedang berdiskusi mengenai apa KUHP nasional, ya KUHP yang baru. Ya, waktu itu teman-teman dari Indemo ya banyak mengkritik ya mengenai pengesahan KUHP yang baru atau KUHP nasional. Nah, saya ditanya bagaimana menurut pendapat saya? Ya, KUHP nasional yang baru disahkan itu adalah perjuangan sejak tahun 63. Jadi lebih dari 30 tahun itu tidak pernah disahkan. Ya kan? Kita tahu KUHP yang sebelumnya itu adalah KUHP peninggalan Belanda. Dan yang kita baca buku-buku KUHP yang ada di toko buku atau di mana-mana itu adalah terjemahan. Dan terjemahannya bergantung siapa yang menerjemahkan. Dan akhirnya KUHP itu perhalus oleh keputusan-keputusan hakim atau yang kita kenal dengan jurisprudensi. Nah, KUHP baru kita itu jauh lebih modern. Di dalam naskah akademik menyatakan
KUHP nasional itu adalah demokratisasi hukum pidana. Maksudnya adalah KUHP peninggalan kolonialisme ya diganti oleh KUHP buatan anak bangsa sendiri. Jadi itu yang demokrasi. Tetapi memang banyak kritik-kritik, ada beberapa pasal ya, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Saya bilang, kalau dari 224 pasal yang dimasalahkan 4 atau 5 pasal, yang mana kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi itulah kita bertarung, berdebatan ide, teori, dan gagasan-gagasan. Tetapi yang perlu dipahami awalnya hukum pidana itu tidak ada kaitannya dengan hukum tata negara atau tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Tetapi dalam perkembangannya hukum pidana itu bisa mempengaruhi demokrasi atau kata lain bisa mengukur atau mereduksi demokrasi. Ya, karena dengan hukum pidana itu maka orang-orang yang tidak sesuai dengan penguasa bisa dipidana. Ya, sejak itulah hukum pidana itu berkaitan atau bersinggungan dengan hak asasi manusia. Kita tahu hak asasi ada perkembangan bahwa hukum pidana itu bagian dari hukum tata negara. Karena pada prinsipnya hukum pidana itu mengekang demokrasi. Ya, orang ditangkap, ditahan, ditembak semua. Ya, jadi dalam konteks itulah mungkin Pak Hariman meminta saya kita bicara demokrasi dalam perspektif hukum pidana. Saya kira kalau kita melihat audiens atau yang hadirin yang di sini, ya, saya kira pertemuan ini sudah menyampaikan satu kesimpulan. Jadi kita nggak usah lagi bicara pembahasan teori, metode, dan ini. Karena kesimpulan ini adalah bapak-bapak, ibu, dan saudara sekalian, jadi tokoh-tokoh semua. Jadi saya kira kehadiran kita ini, Pak Hariman, adalah kesimpulan yang abang mau. Yaitu jangan lupa, ya, tolak lupa. Nah, di dalam suatu pembicaraan saya dengan Pak Hariman, saya katakan bahwa inti dari demokrasi adalah pembatasan orang yang sedang berkuasa dan kekuasaan itu harus dikontrol. Nah, yang kontrol siapa? Yaitu rakyat. Tadi sudah disinggung ya, bahwa teorinya dari Leopold, bahwa demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, jadi saya kira prinsip demokrasi ini yang harus kita pegang, ya, bahwa kekuasaan selain ada batasnya harus dikontrol. Dalam konteks ini, saya kira belakangan ini, ya, di akhir tahun, Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas mengeluarkan suatu hasil kajian yang dilakukan oleh Lemhanas sendiri yang menyatakan dunia ini sedang mengalami regresi demokrasi. Lemhanas menggunakan terminologi regresi, dia tidak menggunakan decline. Ya, kenapa? Kita tahu memang karena adalah lembaga. Regresi ini adalah terminologi, adalah ilmu statistika. Ilmu statistika itu ya dipakai untuk menggambarkan dalam keadaan politik, dan banyak ahli-ahli politik yang menggunakan terminologi regresi itu untuk menyatakan kemunduran regresi, kemunduran dari demokrasi. Nah, sayangnya Lemhanas itu tidak membeberkan apa kajian-kajian yang menyebabkan kesimpulannya adanya terjadi kemunduran demokrasi. Dikatakan di dalam laporan itu bahwa kecenderungan dunia sekarang terjadi regresi politik, ya, dimulai dari Rusia, Cina, Turki, bahkan negara kampion demokrasi seperti Amerika di zaman Presiden Trump itu mengalami kemunduran. Nah, di dalam laporan itu dikatakan ada kecenderungan, ya, kata-kata menggunakan ada kecenderungan regresi politik di dalam negeri. Dan kita tidak tahu apa alasan Lemhanas itu menggunakan, kenapa berkesimpulan terjadi regresi demokrasi. Di dalam hampir waktu bersamaan, Rizal Sukma, mantan dubes Indonesia di Inggris yang baru saja selesai, menulis hal yang sama. Tetapi Rizal Sukma lebih tegak menyatakan kemunduran demokrasi. Ya, ya. Rizal Sukma mengakui, ya, dalam beberapa buku-buku yang dia kutip, ya kan, terjadi beberapa penggunaan kemunduran demokrasi. Mulai ada yang decline,
ada sliding back, ada penggunaan regresi. Tapi pada intinya, dunia sekarang ini mengalami kemunduran demokrasi. Nah, Rijal Sukma ya, secara tegas menyatakan beberapa hal indikator yang menyebabkan Indonesia dewasa ini terjadi kemunduran demokrasi. Padahal sejak tahun 98 Indonesia ya menjadi salah satu negara yang melakukan konsolidasi politik dan konsolidasi demokrasi. Ya, kita tahu pada waktu sebelum reformasi kita mengalami suatu yang kita sebut pseudo demokrasi atau pseudo demokrasi, ya, bahwa kita menggunakan istilah demokrasi dalam konstitusi kita tetapi dalam prakteknya masih jauh apa yang diharapkan demokrasi. Nah, 98 kenapa kita dikatakan merupakan tonggak dari perkembangan demokrasi di Indonesia? Pertama-tama pasal yang diamandemen, saya kira di sini ada sejarah yang mungkin tadi Bung Katnya sudah keluar, mungkin Bang Hariman juga itu ya, di MPR itu yang dirubah itu adalah pasal mengenai pembatasan waktu presiden berkuasa. Itu yang pertama-tama di amandemen. Nah, ya, ini yang saya mau ingatkan ya, bahwa artinya pembatasan presiden 2 periode itu merupakan esensial di dalam demokrasi. Kemudian, ya kan, setelah dirubah mengenai periode presiden, ya, diperkenalkan bahwa boleh dilakukan menggunakan hak pendapat, hak sipil yang kita benarkan menjadi hak asasi. Jadi ada 2 hal yang esensial di dalam demokrasi, yaitu adalah pembatasan penguasa, kontrol masyarakat dengan diartinya hak asasi manusia. Nah, saya kira ya di dalam sejarah ya, sejarah dunia ya, maupun sejarah di Indonesia menunjukkan bahwa ada pemimpin-pemimpin yang awalnya dipilih oleh secara demokrasi yang sudah disinggung oleh saudara Jenderal, yang misalnya Hitler itu dipilih secara demokrasi oleh partainya, partai nasional sosialisme nasional nasi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Hitler? Dia menjadi diktator. Ya, banyak kejadian-kejadian, khususnya untuk Indonesia. Kita mengalami pernah 2 periode pemimpin-pemimpin yang awalnya adalah seorang demokrat, ya, yang kemudian menjadi seorang otoriter. Nah, kita sudah mengalami 2 kejadian tersebut. Maka kemudian hari ya, kita ya, tidak akan mau lagi mengalami hal yang sama seperti Bapak katakan. Tidak ada kuda yang jatuh 2 kali dalam debat. Jadi kalau slogan dalam pertemuan ini menolak lupa, saya kira ini menunjukkan bahwa kita harus belajar dalam sejarah bangsa kita. Ya, dan setiap perubahan di mana-mana dilakukan oleh bukan lembaga-lembaga formal. Ya, perubahan itu dilakukan oleh civil society. Ya, di mana-mana. Ya. Saya kira dijelaskan tadi, Malari demo itu adalah civil society. Begitu juga 98. Perubahan itu dilakukan oleh civil society. Tidak ada partai politik. Ya, tidak ada partai politik. Situ teman-teman saya ada partai. Saya ingatkan bahwa perubahan itu datang dari masyarakat sipil. Saya kira demikian untuk mengambil. Yes.